Oke, di sini saya akan mencoba membahas kekurangan sains menurut Tan Malaka. Jadi untuk kalian yang belum tahu ya, Tan Malaka itu punya buku namanya Madlog. Nah, dalam buku Madlog ini Tan Malaka membahas salah satu tema logika. Nah, dalam tema logika ini Tan Malaka membahas panjang dan lebar tentang sains. Nah, jadi sains ini menurut Tan Malaka merupakan suatu metode berpikir yang berdasarkan bukti. Jadi, sains itu bukan cuma asumsi atau spekulasi belaka, tapi harus ada buktinya. Contohnya seperti apa? Misal, mungkin contoh sederhananya gini. Kalau kita punya kertas itu terus kita sobek, terus sobek lagi sampai ke bagian yang sangat kecil gitu. Nah, dari sini kita bisa mengasumsikan kertas ini dia itu bakal sobek terus menerus atau bakal ada ujungnya. Nah, jadi kalau kita pakai sains, nah kita tidak berhenti pada asumsi, tapi kita harus ada bukti. Jadi untuk membuktikan, nah kita perlu adanya alat atau teknologi. Nah, jadi salah satu keterbatasan sains menurut Tan Malaka itu dia itu perlu alat. Jadi sains itu berkembang dengan adanya alat. Nah, kalau tidak ada alat ini, sains itu tidak akan bisa berkembang. Nah, kayak tadi kita harus bisa membuktikan tentang enggak sih atau itu ada. Kita makanya sains itu harus buat alat dulu suatu Microsoft untuk melihat benar enggak sih adanya atom itu. Jadi itu tentang salah satu keterbatasan. Jadi keterbatasan sains atau kekurangan sains itu yaitu berkembang membutuhkan suatu teknologi atau alat. Nah, fungsinya alat tadi untuk membuktikan suatu teori sains itu. Dan kekurangan sains yang kedua menurut Tan Malaka, sains ini terlalu kaku. Nah, karena sains ini terlalu kaku, orang itu menganggap sains itu merupakan kebenaran yang final. Padahal sebenarnya sains itu kebenaran sains itu bukanlah kebenaran yang final. Nah, seperti apa yang dikatakan oleh salah satu filsafat sains yaitu Karl Popper. Jadi Karl Popper itu bilang, jadi kebenaran sains itu bukanlah kebenaran absolut. Jadi kebenaran sains itu masih bisa masih bisa difalsifikasi atau masih bisa disalahkan. Jadi suatu teori dikatakan teori sains ketika suatu teori itu bisa difalsifikasi atau bisa disalahkan. Makanya gini. Jadi kalau saya punya teori, misal suatu benda yang ada di bumi itu akan jatuh ke bawah. Nah, berarti teori itu bisa difalsifikasi dengan suatu percobaan yang menyatakan kalau suatu benda itu ya ada satu benda yang kalau dijatuhkan dia itu tidak jatuh ke bawah tapi malah jatuh ke atas. Oke ya, jadi itu tadi penjelasan tentang kekurangan sains menurut Tan Malaka. Jadi sebenarnya Tan Malaka itu bilang gini, di sains itu punya dua kekurangan. Yang pertama itu yang berasal dari dalam dirinya sendiri atau faktor internal, dan ada juga yang berasal dari faktor eksternal. Nah, yang saya jelaskan tadi itu merupakan kekurangan sains atau keterbatasan sains yang berasal dari internal. Nah, untuk keterbatasan sains yang berasal dari faktor eksternal, kalian bisa baca sendiri di bukunya Tan Malaka atau Madilognya Tan Malaka.